Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang uh, lanjutan alur proses produksi multimedia. Pada materi yang lalu telah dibahas tentang apa itu alur proses produksi multimedia. Kemudian salah satu dari alur proses produksi multimedia adalah pra-produksi. Pertemuan sebelumnya juga dibahas tentang salah satu tahapan proses produksi multimedia, yaitu ide. Setelah kita mendapatkan ide, apa tahapan produksi selanjutnya? Ide ini harus bisa kita tuangkan ke dalam sebuah cerita, sehingga apa yang menjadi ide kita itu bisa dipahami oleh orang lain dan dinikmati oleh orang lain. Maka tahap praproduksi selanjutnya adalah membuat sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan cerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya tulis maupun film yang digunakan untuk memberikan gambaran singkat, padat, jelas tentang tema dari materi yang akan diproduksi, yang bertujuan untuk mempermudah menangkap pesan dari konsep yang akan divideokan. Sinopsis ini seperti cerita pendek dari ide yang telah ditentukan sebelumnya. Sinopsis ini bentuknya bisa ditulis. Pembuatan sinopsis biasanya dalam sebuah cerita ada opening, ada isi, ada penutup. Biasanya opening tergantung video yang kita buat. Misalnya kalau film itu ada yang openingnya pengenalan lokasi, kemudian pengenalan karakter masing-masing pemain. Nah, itu ada di opening. Setelah opening, baru isi. Isi ini kalau dalam film biasanya berisi konfliknya. Jadi konflik apa yang terjadi pada cerita tersebut. Setelah isi, kemudian baru closing. Kalau dalam film biasanya closing ini berisi tentang solusi dari penyelesaian masalah yang ada. Itu tadi kalau contoh dalam bentuk film. Itu tadi tentang sinopsis. Kemudian selanjutnya adalah treatment. Treatment memberikan gambaran yang lebih deskriptif dari tema yang akan divideokan. Apabila sinopsis memberikan ringkasan cerita yang sangat singkat, treatment memberikan gambaran deskriptif tentang alur cerita yang akan divideokan. Video treatment dimulai dari awal mula kemunculan gambar sampai akhir cerita yang diceritakan secara kronologis. Misalnya, contoh treatment pada video pernikahan Anton dan Rini. Treatment berisi tentang visualisasi pernikahan Anton dan Rini, akan diawali dengan judul dari pernikahan. Kemudian mulai menggambarkan suasana-suasana sebelum semua upacara itu dimulai. Penggambaran suasana rumah dan keluarga sebelum dimulai lamaran antara kedua keluarga. Setelah itu visualisasi suasana saat lamaran. Kemudian menuju ke proses selanjutnya, penggambaran tentang upacara adat yang dilakukan oleh Anton dan Rini. Visualisasinya dimulai dari sebelum acara dimulai hingga keceriaan dilakukannya upacara adat Jawa kedua mempelai ini. Visualisasi akan berganti dengan suasana pagi hari sebelum mereka memulai akad nikah. Ekspresi-ekspresi kedua mempelai saat dirias dan minta restu kepada keluarga dan kedua orang tua sebelum melakukan proses akad nikah. Visualisasi proses akad nikahnya digambarkan dari awal sebelum mempelai masuk ke tempat akad nikah hingga selesai melakukan akad nikah.
kemudian masuk ke resepsi pernikahan, mendokumentasikan seluruh persiapan sebelum dimulainya acara hingga resepsi pernikahan Anton dan Rini. Itu contoh dari treatment video pernikahan Anton dan Rini. Jadi berisi tentang visualisasinya. Kemudian, selanjutnya adalah storyboard. Storyboard digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan direkam dalam video. Deskripsi rangkaian peristiwa tersebut akan dituangkan ke dalam gambar sketsa ataupun foto untuk melihat apakah rangkaian peristiwa tersebut sudah sesuai dengan plot cerita atau rangkaian dari video tersebut. Selain itu, storyboard juga digunakan untuk memberikan gambaran tentang video yang akan diproduksi dan melihat kesinambungan alur cerita yang akan direkam. Jadi dengan storyboard ini mempermudah nanti pada saat pengambilan gambar. Jadi sudah ada gambar-gambar atau rangkaian-rangkaian gambar, kemudian rangkaian gambar dari storyboard ini dihasilkan dari sinopsis tadi yang telah dibuat dan treatment yang telah dibuat. Divisualisasikan ke dalam bentuk gambar. Kalau dalam pembuatan film, storyboard biasanya berisi tentang scene, kemudian shot, kemudian durasi, kemudian juga type of shot-nya. Scene merupakan bagian satu adegan dari sebuah video. Kemudian shot adalah bagian kecil dari scene. Jadi satu scene bisa terdiri dari beberapa shot. Dalam istilah mudahnya, shot itu menyalakan rekaman, kemudian mematikan rekaman. Itu disebut satu shot. Kemudian, selanjutnya adalah shooting script. Shooting script digunakan sebagai panduan produksi di lapangan. Panduan ini berguna untuk seluruh tim produksi yang sedang melakukan pengambilan gambar video. Shooting script berisi tentang petunjuk operasional dalam proses pelaksanaan produksi video. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam shooting script biasanya menggunakan bahasa-bahasa produksi audiovisual. Guna membuat shooting script, diperlukan pemahaman tentang bahasa-bahasa pengambilan gambar dalam produksi video. Bahasa-bahasa tersebut merupakan bahasa pengambilan gambar yang berguna mendetailkan tipe pengambilan gambar di dalam shooting script. Misalnya, pada scene 1, type of shot-nya menggunakan close up. Close up merupakan salah satu bentuk teknik pengambilan gambar yang harus dipahami oleh tim produksi video. Karena dalam pengambilan gambar bisa terdiri dari beberapa close up, panning, tilting, tilt up, tilt down, scrap. Nah, itu yang harus dipahami oleh tim produksi video. Baik, itu dulu pertemuan hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dalam masa pandemi ini dan selalu semangat untuk tetap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.